Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير صدق الله العظيم. المكرم صاحب البيت صاحب الحاجات أخينا في الله الأستاذ Taufik Sumintang MPDI, Hadratul Mukarramin Al-Asatiz wal-Hujaj, Hadratul Mukarramun, para pengurus paguyuban Rosmadaniyah, termasuk mungkin Bapak RT, Bapak RW-nya yang hadir, yang kami hormati, segenap warga di perumahan Rosmadaniyah, yang tak lupa pula kelihatan di depan sana ada mobil berplat E, berarti dari Cirebon, keluarga besar Al-Ustadz Taufik dan juga Ibu Fitriawati dari Cirebon. Mudah-mudahan diselamatkan ya selama di sini dan juga kepulangannya nanti ke Cirebon, Allah berikan keselamatan. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, di malam hari ini kita bisa berkumpul, bermuajahah, yang bertatap muka dalam rangka akikah putri kedua dari Ustadz Taufik Sumintang yang tadi sudah berkali-kali disebutkan namanya, Nafiza Zakia Asolina. Asolina apa Salina? Asalina. Ya, namanya rada Arab ya. Ya, kalau nama saya Endang Suhendar, Endang ya, laki-laki ya, orang Sunda biasanya. Orang Sunda Endang. Kalau Endang, anak perempuan cewek gitu ya. Ya, Endang Suhendar. Jadi emang Sunda banget ya. Sunda banget. Tapi kalau ngomong logat saya ke orang Madura ya. Ya, balik ke mana? Ya, jadi bahasanya Madura, bahasanya Sunda, tapi logatnya logat Madura. Ya, itu. Nah, alhamdulillah ya, berkat rahmat Allah, berkat juga kekuasaan Allah, malam hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dan banyak sekali untayan doa, untayan sholawat ya kita bacakan tadi bersama-sama. Al-Ustadz Taufik ya, Maulid Simtuduror karangan Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi. Ya, biasanya haulnya beliau ini diperingatinya di Solo ya, tapi tahun ini ditiadakan karena COVID. Tapi ya alhamdulillah saya dapat berita juga diperingati di Yaman. Ya, di Yaman ramai banget ya, di Yaman ramai banget. Dan saya juga sempat berguru ke salah satu keturunan beliau, Al-Habib Anis. Ya, Al-Habib Anis tahun 2004 sempat ziarah ke Masjid Ar-Riyad Solo dan sempat berjumpa dengan beliau. Baru setelah itu beliau meninggal ya, kalau nggak salah 1 tahun setelah itu beliau meninggal. Dan alhamdulillah tahun berikutnya bisa ziarah juga ke makam beliau.
Jadi 2 tahun berturut-turut ziarah dengan ketemu beliau, dan selanjutnya malah ke makamnya beliau. Alhamdulillah, mudah-mudahan barokah diberkati qiraah Simtuduror. Mudah-mudahan malam ini adalah malam berkah buat kita semuanya, terkhusus malam keberkahan buat keluarga besar Ustadz Taufik Sumintang. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan isfa'lana kita dapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laka syafa'ah, karena hanya Nabi Muhammad yang bisa memberikan kita syafaat. Di hari kiamat nanti, ya, seluruh umat itu datang ke Nabi Adam, gak bisa kasih syafaat. Ya, Nabi Idris, Nabi Nuh, baru Nabi Muhammad. Ta'ala, kata Nabi Muhammad, kita dipanggil malah. Ya, dipanggil oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hebatnya umat Islam dahulu yang dikasih syafaat. Itulah mudah-mudahan dengan baca sholawat, ya, man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi biha asyran. Ya, kalau kita salawat 1 kali, Allah kasih pahala kita 10 kali, balikin gitu. Jadi salawat itu bukan buat Nabi, buat kita. Tanda kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadratul Mukarramun, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di awal tadi saya mengutip ayat di surat Luqman. Sebenarnya saya nggak ada persiapan, Ustaz, mohon maaf ya. Kalau ini rada-rada ngaco nih ya. Ya, tadi ya menjelang maghrib baru pulang dari Bogor juga lupa ya. Ini hampir lupa tadinya ke sini, tadi udah telepon. Ya, jadi tadi saya kutip satu ayat. Allah mengabarkan di dalam surat Luqman, wa in qala Luqmanu libnihi. Ini kita ambil pelajaran dikit-dikit ya. Wa in qala, dan tatkala qala berkata Luqman. Siapa Luqman? Bukan nabi. Luqman bukan rasul. Luqman bukan ulama. Tapi hanya seorang tua yang Allah kasih apa? Wa ataina, di ayat 11-nya Allah sebutkan wa ataina Luqmanal hikmah. Allah kasih Luqman ini hikmah, arif, bijaksana. Ya, kasih hikmah, makanya disebut Luqman al-Hakim. Ya, Luqman berkata kepada anaknya, la tusyrik billah, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Ya, Allah itu satu, Allah itu esa. Nah, ini kadang kita ngajarin anak kita begini. Ya. Nah, sholat. Iya, anak ikut sholat. Ayo ikut ke masjid. Nah, sembah Allah. Kita hanya sekedar memberitahu. Ya, kita hanya memberitahu. Makanya doa mau belajar itu Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Kadang kita hanya kasih ilmu saja, tapi kadang banyak di antara kita lupa memberikan pemahaman kepada anak. La tusyrik billah, kata Luqman, jangan kau sekali-kali menyekutukan Allah. Lalu kemudian dijelaskan, ditaukidkan, inna syirka, sesungguhnya syirik, menyekutukan Allah itu la zulmun azim, adalah sebuah kezaliman yang sangat besar. Kadang kita cuma ayolah sholat. Tapi kadang anak sholat buat apa? Sholat buat siapa? Anak balik tanya ke kita bingung. Kita sholat mau ngapain, Pak? Kita sholat mau ngapain, Bu? Ya, sholat beribadah kepada Allah. Allah itu siapa? Bingung kita. Kita garuk. Ya, Allah itu siapa? Allah ya. Iya, Allah Tuhan. Ya, Tuhan siapa? Tuhan itu apa? Nah, ini yang perlu kita gali. Semakin kita mengetahui Allah, semakin kita paham tentang zat Allah, tentang asma'nya Allah, tentang sifatnya Allah, maka kita akan mampu memberi pengertian kepada anak.
Ya, inna syirka, jangan sekali, inna syirka, sesungguhnya kemusyrikan itu adalah kezaliman yang besar. Ini harus kita jelaskan dengan bahasa anak. Makanya ketika kita mengajari anak kita, wa khatibuhum biqadri uqulihim, ya, dengan kemampuan akal mereka. Jangan kita ngomong sembahlah Allah, nak, ya jangan sekali-kali menyekutukan Allah. Anak mana paham dengan bahasa itu. Ustaz Taufik ini guru SD nih, murid-muridnya pasti nanyanya macam-macam. Ya, kadang anak-anak itu, anak SD itu lebih pintar dari kita tentang tauhid. Kadang begitu, lebih pintar dari kita tentang tauhid. Banyak nanya. Ketika anak banyak nanya, jangan kita diam. Jangan kita juga, kamu anak kecil nanya mulu, ini urusan orang tua. Kadang kita egois. Kadang kita egois kepada anak kita sendiri. Ngapain sih nguping mulu? Anak-anak main sono. Justru kita libatkan anak-anak kita dalam perkara keluarga kita, dalam urusan-urusan kita, supaya mereka tahu bagaimana cara kita menjalani hidup ini lillah, karena Allah. Kita ajarkan itu. Nah, pendekatan Luqman Al-Hakim kepada anaknya adalah pendekatan dialogis, pendekatan ngobrol, bukan nyuruh, memberi contoh, bukan menyuruh kepada anaknya saja, tapi memberikan contoh, mengajak berikan contoh. Sama seperti ketika Nabi Ibrahim diberikan wahyu oleh Allah untuk menyembelih Nabi Ismail. Ya, falamma ra'aitu fil manam inni azbahuka fanzur madza tara. Jadi Nabi Ibrahim bukan Ismail. Kadia sia. Sini kamu. Tadi malam Bapak mimpi. Ya, apa Pak? Mimpi diperintahkan oleh Allah buat nyembelih kamu. Siap-siap ya, Bapak ngasah golok dulu nih. Enggak gitu. Ya, Nabi Ibrahim melakukan pendekatan secara dialogis dengan komunikasi yang baik. Padahal yang merintahkan itu Allah. Di mana-mana Nabi mimpi ketemu Allah, pasti benar mimpinya. Dan Nabi Ibrahim itu diperintahkan untuk menyembelih Nabi Ismail, itu adalah wahyu, itu perintah Allah jelas. Tapi Nabi Ibrahim nggak mentang-mentang dia orang tua, kemudian tidak memperhatikan, tidak mau mendengarkan perintah anak. Tidak mau mendengarkan pendapatnya anak. Ya, fanzur madza tara, bagaimana menurutmu, nak? Itu. Jadi ditanya, Nabi Ismail apa? Jangan Pak, takut mau kabur. Enggak. Ya, fanzur madza tara. Kemudian kata Nabi Ismail, if'al ma tu'mar. Kerjain Pak apa yang diperintahkan oleh Allah. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insyaallah engkau akan mendapatkan aku dalam keadaan sabar, termasuk orang-orang yang sabar. Tuh, bapaknya soleh, anaknya soleh. Tapi caranya harus dengan cara-cara yang soleh. Ya, jadi pendekatan dari Luqman Al-Hakim, juga pendekatan dari Nabi Ibrahim adalah pendekatan komunikasi yang baik dengan anaknya. Ngobrol, bukan kita udah berilmu, gelarnya berderet, hartanya banyak, anak gak tahu apa-apa, baru kelas 3 SD, nanya macam-macam, nanya mulu, cukup-cukup nanya mulu, ya, lu tahu apa? Lu sono mau coba main bola aja, nggak begitu. Jadi kita ajak ngobrol, kamu maunya apa? Ya, komunikasi yang baik, insya Allah nanti anak akan mengerti. Nah, di zaman sekarang, apalagi di masa pandemi ini, banyak figur-figur yang melibatkan anak. Bahkan kalau kita lihat artis-artis ngelibatin anaknya buat usaha. Karena apa? Supaya tahu bagaimana susahnya mencari uang, bagaimana susahnya berikhtiar. Itu banyak yang seperti itu. Jadi kita libatkan dalam keseharian kita anak-anak kita, supaya yuk masuk surga sama-sama, yuk beribadah sama-sama, yuk kita komunikasi sama-sama. Itu. Karena kemudian sebenarnya kalau diurutkan tafsirannya dari ayat 11 sampai ayat 19 itu hikmah semua, itu akhlak semua. Intinya apa? Ketika kita mendidik anak, maka
didiklah anak itu dengan akhlak. Dulu waktu saya masih jadi santri, itu teringat kata kiai apa, ketika kamu tahu ada santri, ada temanmu salah, jangan diemin. Islah mubasyir istilahnya. Itu ala Gontor tuh begitu. Ya, ala pesantren Gontor itu islah mubasyir. Perbaiki langsung. Mohon maaf, mungkin di lingkungan ini gitu ya. Ada anak lagi main bola, nendang jauh. Goblok, anjing. Maaf ya, saya contohin. Saya nggak pernah ngomong anjing kok. Jadi goblok, anjing, monyet, tenyom, dan sebagainya. Itu ya, kalau ketika kita mendengar ya harus islah mubasyir. Islah mubasyir itu adalah kita panggil. Tapi jangan marah-marah. Hei, ngomong apa lu? Jangan gitu juga. Panggil. Tadi ngomong apa nak? Dia malu nanti, ngulangi itu malu. Kenapa? Ketika dia malu mengulangi kalimat-kalimat yang tidak pantas, sebenarnya dia sadar itu salah. Gak akan mau tuh ngulangi lagi. Ya, jadi kasih tahu, itu nggak baik. Ya, bahasa yang baik yang harus kamu gunakan apa? Panggil temanmu dengan nama. Ferdi, Rian, Adi, Ida, dan lain sebagainya. Panggil dengan nama. Ari. Ya, panggil dengan nama yang baik gitu ya. Jadi jangan dengan bahasa-bahasa binatang. Ini tidak diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pertama komunikasi yang baik, yang kedua adalah akhlak. Ya, saya dalam ngomong di sini bukan dalam rangka menasihati Ustaz Taufik. Beliau lebih alim, lebih alamah daripada saya ya. Jadi kita introspeksi lah. Mungkin selama ini kita salah mendidik anak kita. Mungkin selama ini kita keliru mendidik anak kita. Yuk sama-sama kita perbaiki cara kita mendidik anak kita masing-masing. Mudah-mudahan anak kita semuanya menjadi qurrata a'yun, ya, menjadi permata hati buat kita. Karena kalau kita mati yang nggak ada yang dibawa kecuali amal ya. Putus amal kita kecuali 3 kata Nabi. Idza matabnu Adam in qata'a amaluhu illa bi salasin. Sedekatin jariyatin, yang pertama sedekah jariyah yang ngalir terus pahalanya. Yang kedua wa ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Aw waladin sholihin yad'u lahu, atau anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Tuh, ilmu manfaat bukan berarti guru doang, kan. Kita semua guru buat anak kita, buat istri kita. Jadi ilmu bermanfaat itu meskipun kita bukan statusnya guru, ya bukan profesinya guru, kita bisa jadi guru karena kita adalah guru buat keluarga kita semuanya. Ajarin anak kita, ajarin istri kita, ajarin keluarga dan lingkungan kita tentang kebaikan, diamalkan, bermanfaat. Wah, luar biasa. Apalagi di lingkungan ini ada Ustaz Taufik ini, ya guru besarnya, yang ngajarin ini, ngajarin itu. Kalau dimanfaatkan, dilaksanakan oleh masyarakat Rosmadaniyah, Paguyuban Rosmadaniyah, mudah-mudahan jadi berkah, jadi amal jariah, jadi ilmu yang bermanfaat buat beliau. Jadi ya saya cuma 2 saja pesannya. Yuk kita didik anak kita dengan komunikasi dialogis, ya, komunikatif dialogis. Yang kedua dengan pendidikan akhlak. Ini yang jarang, ya, yang jarang buat kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ditutup dengan doa Ustaz ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tutup acara ini dengan doa. Mudah-mudahan putri kedua dari Ustaz Taufik Sumintang, Nafiza Zakia As-Salina, dijadikan putri yang solihah, putri yang qurrata a'yun liwalidayha, ya, buat kedua orang tuanya, disehatkan badannya, fisiknya, dan diberikan nanti keberkahan umur yang panjang. Al-hadhihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Falakal hamdu ya Allah ya ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwal wal akhirin. Wa salli wa sallim radiyallahu ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وبارك لنا فيما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل بنت أستاذ توفيق سمintang يا الله صالحة نافئة مباركة حافظة للقرآن الكريم يا الله وبرا تقيا يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين يا الله ya Rahman. Jadikanlah putri kedua Ustaz Taufik Sumintang ya Allah putri yang salihah, putri yang sehat walafiat, putri yang qurrata ayun, permata hati bagi kedua orang tuanya ya Allah. Sehatkan badannya ya Allah, panjangkan umurnya ya Allah, berikanlah kemanfaatan di hari tuanya nanti, di masa perkembangannya nanti ya Allah. Dan ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikan kedua orang tua yang soleh dan soleha ya Allah, yang mendidik putra putrinya dengan pendidikan yang Qur'ani ya Allah, pendidikan yang sesuai dengan tuntunan ajaran Islam ya Arhamar Rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walafu minkum, mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.